Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi hukum Archimedes, yaitu gaya apung. Sebelum kita lanjut, di sini saya ada menyajikan satu buah soal. Bisa teman-teman lihat di layar. Nah, ini dia soalnya. Di soal dikatakan ada benda yang terbuat dari kayu dan aluminium dengan massa yang sama, namun volume yang berbeda, diletakkan di dalam air. Maka yang terjadi pada kedua benda tersebut adalah A. Kedua benda tenggelam, dan B. Kayu ngapung dan aluminium tenggelam. Jadi silakan teman-teman jawab, cukup dituliskan saja opsinya A atau B ya teman-teman. Silakan dijawab terlebih dahulu, saya tunggu. Oke, dari jawaban yang kalian tuliskan, ternyata jawabannya sangat bervariasi ya. Ada teman-teman yang menjawab A, ada juga teman-teman yang menjawab B. Nah, jadi untuk teman-teman yang menjawab A ini mungkin teman-teman beranggapan bahwa karena kedua benda tadi itu sama kan masanya, jadi otomatis bakal sama-sama tenggelam gitu ya di dalam air. Oke. Dan untuk teman-teman yang menjawab B, ada mungkin teman-teman beranggapan walaupun massa kedua benda tersebut sama, berarti volume ini berbeda nih. Jadi pasti posisinya nggak mungkin sama di dalam air. Sehingga ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi gitu. Nah, jadi di sini kita akan melakukan eksperimen langsung mengenai permasalahan ini. Kita di sini menggunakan aplikasi PET Simulation. Silakan teman-teman ikuti langkahnya dan diamati baik-baik hasil dari eksperimennya. Oke. Lanjut. Baik, di sini teman-teman bisa lihat tampilannya di PET, di mana kita akan membuktikan apakah dua benda yang sama beratnya jika dimasukkan ke dalam air akan sama posisinya juga di dalam air. Di sini kita menggunakan balok kayu dan juga balok aluminium. Teman-teman bisa mengatur massa dari kedua balok itu dengan menambahkan massanya seperti yang saya tunjukkan di kursor. Yang merah itu untuk menambah massa dan juga volume dari balok kayu, sedangkan yang biru yang B yaitu untuk menambah massa dan juga volume balok aluminium. Kita di sini menggunakan massa yang sama ya, yaitu sebesar 3 kg. Teman-teman bisa langsung atur di sini. Di sini saya sudah atur ya. Ini balok kayunya 3 kg, balok aluminiumnya juga 3 kg. Nah, teman-teman bisa tekan di sini. Nah, ini mengurangi massanya, dan panah yang sebelah ujung itu untuk menambah. Jadi teman-teman bisa langsung mengatur sendiri. Nah, di sini kita akan coba ya memasukkan balok kayu dan juga balok aluminiumnya ini ke dalam air yang ini sebesar 100 liter. Pertama kita masukkan dulu balok kayu. Kita coba masukkan. Ini diklik 2 kali terus diangkat. Terus habis itu langsung lepas. Teman-teman bisa lihat dan amati ya. Ternyata balok kayu sebesar 3 kg mengapung di atas air. Selanjutnya kita bisa langsung ke aluminiumnya.
Kita klik 2 kali, ditahan, dan angkat ke arah air, setelah itu dilepas. Dan ternyata balok aluminiumnya tenggelam nih teman-teman. Jadi ada perbedaan posisi nih antara balok kayu dan juga balok aluminium. Jadi meskipun kedua benda ini memiliki massa yang sama, posisinya di dalam air itu tidak sama. Oke, nah teman-teman kan sudah melakukan eksperimen ini dengan menggunakan action, dimana didapatkan ternyata balok kayu dan balok aluminium ini beda ya posisinya di dalam air. Bisa teman-teman lihat juga di tabel hasil pengamatan yang sudah saya tampilkan, di mana benda kayu dan aluminium dengan massa yang sama yaitu 3 kg, namun volumenya tuh berbeda ya. Di sini kayu volumenya 7,5 dan aluminium itu 1,11. Nah, untuk hasil ini nanti akan dari hasil penelitian. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya, di mana posisinya untuk kayu itu mengapung dan untuk aluminium itu tenggelam. Nah, pasti teman-teman jadi bertanya-tanya ya. Nah, seperti itu. Kan masanya sama nih, kedua benda tadi kok posisinya berbeda ya di dalam air. Kenapa bisa kayu terapung tetapi aluminiumnya tenggelam? Oke, di sini mari kita perjelas. Jadi, pertama-tama teman-teman harus tahu ya bahwa benda tidak hanya memiliki massa, tetapi juga volume. Seperti pada peristiwa tadi, di mana massanya memang sama ya, tetapi volumenya kan berbeda. Jadi otomatis kita tidak bisa berpatok kepada volume yang sama tadi, kepada massa yang sama, maaf. Nah, di mana massa kan kita dapat dengan menimbang menggunakan timbangan, yaitu satuannya kilogram. Sedangkan volume ini adalah ukuran dari panjang dan kali lebar dan dikali tinggi benda tersebut dengan satuan meter kubik. Bisa cm kubik juga ya, tergantung. Tapi kita biasanya pakai satuan internasional, yaitu meter. Oke, lanjut. Dapat tadi kita dapat lihat ya, kalau kayu dan aluminium yang sama-sama punya massa 3 kg, ternyata berbeda nih posisinya di dalam air. Hal ini disebabkan karena massa jenis dari kedua benda ini tuh berbeda, teman-teman. Nah, apa sih itu massa jenis? Oke. Massa jenis adalah ukuran seberapa padat atau berat suatu benda untuk ukuran tertentu atau dalam volume. Dimana massa jenis teman-teman bisa lihat ya rumusnya di sini. Rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis benda yang akan dicari. Seterusnya itu M, massa benda, dan V itu volume dari benda. Nah, dapat kita tahu ya bahwa tadi kan didapat juga massa jenis dari kayu itu lebih kecil daripada massa jenis dari aluminium. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini tabel hasil pengamatan yang tadi saya tampilkan, di mana massa jenis kayu itu hanya 0,4. Sedangkan massa jenis dari aluminium itu 2,7. Artinya kayu di sini lebih ringan dibandingkan dengan aluminium untuk ukuran yang sama. Untuk mendapatkannya kita menggunakan ini. Untuk massa jenis kayu yaitu sama dengan 3 kg dibagi dengan volumenya itu 7,5 dan menghasilkan massa jenis sebesar 0,4. Dan untuk aluminium cara yang sama, yaitu 3 kg dibagi dengan volumenya yaitu 1,11 liter, menghasilkan
massa jenis aluminium sebesar 2,7 kg. Selain itu, selain massa jenis, ada juga nih faktor lain yang mempengaruhi, yaitu gaya apung. Sebenarnya ini bukan faktor lain, tetapi saling berhubungan ya dalam membentuk suatu proses gaya apung. Massa jenis dan juga gaya apung ini berhubungan erat. Gaya apung sendiri adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Gaya apung persamaannya dapat teman-teman lihat di layar, di mana ketika kita memasukkan benda ke dalam air, seperti yang digambar ya, air itu akan memberikan gaya dorong ke atas yang disebut dengan gaya apung. Gaya apung ini sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda. Nah, jadi maksudnya di sini semakin besar benda kan semakin banyak air yang akan dipindahkan. Sehingga semakin besar gaya apung yang diterima oleh benda tersebut. Tadi kan kayu ukurannya lebih besar ya daripada aluminium. Sehingga gaya apung yang diterima oleh kayu ini nih jadi lebih besar. Sehingga kayu tadi akhirnya mengapung nih di atas air. Oke. Untuk lebih lanjut kita selanjutnya. Mengapa balok kayu mengapung? Itu karena gaya apung lebih besar dari berat kayu tersebut. Nah, gambarnya bisa teman-teman lihat di PPT. Kayu karena massa jenisnya yang rendah tadi ya, sebesar 0,4 ya, dan memiliki volume yang lebih besar dari berat yang sama dengan aluminium. Ketika kayu ini dimasukkan ke dalam air, ia otomatis bakal memindahkan lebih banyak air nih daripada aluminium tadi. Sehingga gaya apung yang dihasilkan oleh balok kayu ini lebih besar daripada berat kayunya. Itulah yang menyebabkan kayu ini mengapung, seperti pada gambar ya teman-teman. Oke, next. Kenapa balok aluminium tenggelam? Itu karena gaya apung lebih kecil dari berat aluminium. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya, ini kurang jelas sih, tapi masih gambarnya, yaitu sebuah benda yang tenggelam seperti tadi balok aluminium. Nah, aluminium kan memiliki massa jenis yang lebih tinggi nih daripada air. Yaitu air kan sebesar 1 kg per sekian itu ya. Kalau air kan, nah lebih besar, ya lebih kecil nih daripada air. Lebih kecil daripada massa jenis aluminium. Jadi aluminiumnya tenggelam. Kalau kayu tadi kan dia lebih kecil ya, karena cuma 0,4, nggak sampai 1. Jadi otomatis dia bakal mengapung. Tapi kalau aluminium, karena dia lebih besar, jadi gaya apung yang diterima oleh aluminiumnya ini juga kecil. Terus tadi volumenya kan juga kecil ya, karena untuk massa 3 kg, volume dari aluminium itu jauh lebih kecil daripada kayu. Sehingga ketika aluminium kita masukkan ke dalam air, aluminiumnya hanya memindahkan sedikit air saja, sehingga gaya apung yang dihasilkan tidak cukup untuk menahan berat dari balok aluminium tadi. Itulah yang menyebabkan kenapa aluminium tenggelam di dalam air. Nah, di sini jadi dapat kita simpulkan ya, meskipun kayu dan aluminium memiliki berat yang sama, perbedaan massa jenis dan volume menyebabkan perbedaan posisinya di dalam air, karena berpengaruh pada besar kecilnya gaya apung yang diterima benda tersebut. Jadi, massa yang sama itu tidak menjadi patokan utama ya terhadap posisi dari kedua benda yang dimasukkan ke dalam air. Contohnya tadi balok dan aluminium yang punya massa sama, tetapi ternyata posisinya tidak sama nih di dalam air. Yang sangat berpengaruh itu adalah massa jenis dan juga volumenya juga berpengaruh. Nah, oke.
Udah lebih jelas ya sekarang? Nah, di sini salah satu penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya tentang materi yang tadi kita ajarkan itu adalah proses pembuatan kapal laut. Pembuatan kapal laut di mana kapal dirancang agar dapat mengapung di atas air walaupun berbeban berat. Teman-teman pasti pernah melihat kapal-kapal besar yang ada di lautan ya. Mungkin yang rumahnya atau tempat tinggalnya tidak jauh dari pesisir pantai juga bisa lihat ya. Nah, kebanyakan atau bukan kebanyakan ya, tapi memang semua dari kapal itu didesain seperti gambar ini, gambar yang saya tunjukkan. Nah, ini adalah lambung kapal ya, ruang berisi udara. Di dalam sini ada ruang berisi udara. Sehingga kapal ini bisa terapung di atas air meskipun dia membawa banyak beban berat. Nah, kapal laut ini bisa mengapung karena bentuknya yang lebar tadi ini nih, yang seperti di Korea ya, ini. Sehingga air yang dipindahkan lebih banyak. Sehingga ini air yang dipindahkan itu memberikan gaya dorong ke atas yang menahan kapal agar tidak tenggelam. Jadi karena desain dia seperti ini, ya benar. Jadi kapal ini nih lebih banyak memindahkan banyak air sehingga gaya apungnya juga lebih besar ya. Jadi itulah mengapa kapal dirancang seperti itu sesuai hukum Archimedes agar kapal tidak mudah tenggelam di dalam air walaupun sudah membawa banyak beban di atasnya seperti itu. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apapun yang sudah saya jelaskan pada hari ini teman-teman dapat mengerti dengan baik dan dapat menjadi bekal teman-teman untuk mempelajari materi kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang.